68 tahun silam, Kalimantan Tengah resmi berdiri sebagai provinsi ke-17 di Indonesia. Jauh sejarah Provinsi Kalimantan Tengah ya, kita harus mengingat asal mula pemukiman dulu di wilayah ini yang tertua itu ya secara historis. Ya kita mengenal Pahandut ya, Pahandut. Jadi sejarah awal itu bermula dari Kampung Pahandut yang salah satu pembakalnya saat itu Ngabe Sukah. Di sana kan kita melihat ya Sandung Ngabe Sukah. Nah itu sebelum ada kata Kalimantan Tengah ya, sudah ada pemukiman di wilayah ini. Itu pemukiman tuanya. Nah seiring waktu setelah Indonesia merdeka, sebenarnya ide-ide untuk membentuk provinsi karena sudah ada sebelum Indonesia merdeka ya. Itu kalau saya lihat di tahun 1940 ya, itu oleh RAA Suyono. Dia sudah menyampaikan ke Volksraad zaman itu, tim Komisi Visman ya, zaman Belanda dulu ya, itu untuk supaya dibentuk otonomi untuk tanah Dayak gitu. Tapi belum ada istilah Kalimantan tanah Dayak. Tapi tidak berhasil. Jadi saat Indonesia merdeka, pasca proklamasi itu yang terbentuk hanya 10 provinsi di awal. Nah di situ untuk Kalimantan hanya tiga keresidenan saat itu, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Jadi belum terbentuk ya waktu itu di tahun 1950. Ada usulan dari warga di Kabupaten Kapuas, Barito, dan Kota Ringin itu di tahun 1952 agar ketiga kabupaten ini dibentuk menjadi Provinsi Kalimantan Tengah. Itu di tahun 1952 ya. Nah, tapi tuntutan itu ya tetap belum terpenuhi. Belum terpenuhi masih belum berhasil lah gitu ya. Nah, akhirnya saat Cilik Riwut menjabat di Bupati Kota Waringin saat itu ya. Nah, dia melalui organisasi. Jadi saat itu kongres ya, ada Kongres Serikat Keharingan Dayak Indonesia, SKDI. Nah, itu sama. Saat itu juga mendesak untuk pemerintah pusat untuk membentuk tadi beberapa kabupaten tadi ya, Kapuas, Kota Waringin, dan Barito itu supaya disatukan dalam satu provinsi Kalimantan Tengah. Tapi sama lagi-lagi lagi-lagi tidak berhasil ya. Jadi waktu itu aspirasi itu sudah sampai berkali-kali ya, mulai dari sebelum Indonesia Merdeka tahun 40, terus di tahun 52, 53 ya. Nah, akhirnya 54 juga akhirnya terbentuk organisasi Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah, PPRKT. Yaitu waktu itu ketuanya JM Nahan ya. Nah, itu juga sama, itu juga usaha untuk mengusulkan untuk berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah melalui organisasi tadi PPHRKT. Nah, lagi-lagi kan proses itu masih belum itu di tahun 54. Jadi kita lihat kronologinya ya. Nah, akhirnya ada gerakan Mandau Talabang Pancasila Sakti ya, GMTS ya. Nah, itu sebenarnya usaha dalam rangka itu juga sih. Kalau dari info dari Cilik Riwut ya, bukunya yang dikarang Bu Nila ya, saya ada baca itu. Ya kalau bahasa sederhananya ya, tanda kutip ini ya, karena sudah berkali-kali info itu disampaikan ke pusat, supaya pusat menaruh perhatian, nah, itu dibuat bahasanya tanda kutip di situ kerusuhan lokal. jadi kan udah berkali-kali tuh nggak didengar. Jadi ya sama lah kalau kita anak-anak minta sesuatu ke ibu kita kan kita ditolak berkali-kali, mungkin menangis atau apa dengan cara yang berbeda. Nah itu yang dilakukan kemarin melalui GMTS. Dan ya saya baca di buku Bu Nila waktu itu sampai Cilik Riwut bikin berang Bung Karno saat itu. Karena akhirnya gerakan ini kan masuk ke koran, ada pembunuhan segala macam di daerah Kota Waringin Timur saat itu ya, di Sampit. Nah, sampai Bapak Cilik dipanggil oleh Bung Karno saat itu. Dia baca berita-berita dari koran. Nah, saat dipanggil, sampai dibilang, monyet kamu, kata Bung Karno. Gitu. Itu benar, kata-kata itu ada tertulis di buku itu. Monyet kamu, kata Bung Karno. Kamu mau subversif ke saya ya, gitu, kata Bung Karno. Tapi Cilik itu tenang aja waktu itu dan menjawab, Bapak lebih percaya berita-berita itu atau percaya saya, kata Cilik Riwut. Nah, itu yang saya baca dari buku Bu Nila itu. Ya akhirnya emosi Bung Karno ini turun dan akhirnya dia tetap percaya ke Cilik Riwut. Nah, pasca kejadian itulah akhirnya muncullah Undang-Undang Darurat nomor 10 tahun 1957 dan Pahandut tadi ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Nah, jadi kronologinya tadi begitu, tidak mudah, tidak senang. Usulan itu sudah diusulkan sebelum Indonesia merdeka, tapi baru terrealisasi
saat terbitnya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957. Gimana masyarakat biar untuk urusan-urusan pemerintahan itu mudah. Harapannya kan di situ. Nah, kalau dia masih bergabung gitu kan akan kasihan masyarakat yang di wilayah sisi barat yang begitu jauh sekali untuk ke pusat pemerintahannya yang waktu itu di Banjarmasin. Ya, kita bayangkan aja dari Lamando ke Banjarmasin gitu. Dari sini aja sudah sekitar 12 jam kan, ditambah ke sana 4 jam. Jadi total 16 jam jalur darat sekarang ya. Jadi kan akan tidak efektif ya. Nah, itu juga yang pembentukan Kalteng ini supaya ya tadi selain jarak segala macam juga memudahkan dalam hal pembangunan ke depannya. Ya, jadi kalau dia masih bergabung di Banjarmasin itu saya yakin wilayah yang akan lambat pembangunannya. Ya harapannya memang dengan terbentuknya Kalteng itu lebih cepat mempercepat. Nah, ini harapan di Festival Budaya Isen Mulang itu merangkul semua etnis tadi. Jadi memang sebagian besar di sini etnis Dayak, tapi etnis lain yang di pesisir tadi daerah Kota Ringin ya. Terus di Sukamara saya lihat dominan malah Jawa 60%. Ya kan? Belum yang di wilayah Bakumpai ya di daerah Barito Utara gitu ya. Di Kapuas dan ya sekarang udah multi etnis sebenarnya Kalimantan Tengah. Harapannya memang ke depan kita akan menampilkan etnis-etnis yang sudah sekarang kan kita nggak bisa menutup diri lagi ya. Itu harus dirangkul semua dalam penampilan di Festival Budaya Isen Mulang. Tetap ya kalau lihat historinya saya mulai lihat tadi, memang sudah bagus sebenarnya festival ini diadakan keliling sebenarnya. Jadi sebelum COVID dulu ya di tahun 2019 ya pernah di Kapuas, terus sebelumnya pernah di Sampit. Jadi keliling di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah dengan membawa budaya utamanya etnis masing-masing kabupaten. Kalau saya melihat festival seperti ini, contoh kemarin kami baru dari Tanah Bumbu. Mereka juga mengadakan festival pesona budaya, namanya Maparentasi. Nah, itu budaya unggulannya di situ, yang Maparentasi yang diangkat bersama dengan hari jadi kabupaten. Nah, jadi kalau Isen Mulang ini kan masih general, saya lihat belum ada spesifik apa secara budayanya. Budaya yang diangkat itu, yang utama itu seperti apa gitu. Nah, kalau dia keliling di per kabupaten, saya pikir ada. Kabupaten ini yang misalnya kayak Lamandau, Babukung. Nah, contohnya kan. Nah, itu kan bisa pusat identiti dari wilayah itu gitu loh. Kalau hanya secara general kita nggak bisa budayanya itu loh kalau cuma lomba ya, tapi identitas budaya adat istiadat yang diangkat itu apa gitu loh. Nah, itu yang masih coba saya ini sebagai masukan ya untuk kedepannya. Dan tadi pelibatan ini juga masukan dari budayawan senior ya Pak Kusni Sulang ya yang saya tangkap supaya Isen Mulang bagi beliau seluruh etnis yang mendiami Kalimantan Tengah gitu. Arahnya ke situ sebenarnya kalau untuk ini masukan. Karena dalam rangka hari jadi tadi kan, hari jadi karena dulu dibentuk dengan inisiator tokoh-tokoh senior kita dulu ya. Jadi dalam rangka memang untuk terbuka, kota yang terbuka berbagai etnis. Jadi ya kayak tokoh Bapak Cilik Riwut sendiri juga dia tidak membedakan ya. Baik agama, baik ras. Beliau sendiri juga waktu turne sampai ke Kalimantan Selatan ya. Sampai ke Kalimantan Barat juga. Ya itu istilah pesan yang beliau bawa itu ya tidak membeda-bedakan tadi baik agama, suku segala macam. Nah itu. Nah, harapannya bisa kita praktekkan di sini gitu loh ke depannya. Itu seperti itu. Kan dia disebut festival budaya di situ kan. Jadi kata budaya itu yang menjadi harusnya mainstreamnya, utamanya, unsur utamanya. Kalimantan Tengah ada tiga budaya yang ditetapkan sebagai warisan budaya. Warisan budaya tak benda. Itu yang pertama dari Lamandau, Penggolaran. Kedua dari Kota Palangka itu Wadi. Ketiga itu dari Gunung Mas, Harubu Manugal. Nah, yang sudah ditetapkan, kita harapkan bisa ke level yang lebih tinggi, yaitu ICH UNESCO. Nah, ini yang saya ikut Zoom meeting barusan, Pinisi ya, sudah sampai ke level itu, ke UNESCO. Nah, ini harapan dari Kalteng. Nanti kalau ada pertemuan, saya coba berikan masukan beberapa karya yang sudah seperti Babukung misalnya kan, itu bisa diangkat ke level ICH UNESCO. Nah, itu. Tapi dimulai dari level itu dulu, nasional. Ya kita nggak mudah loh, proses itu ada sidangnya, ada tahapannya, dari 3 karya itu ditetapkan. Nah, harapannya juga nanti Kalteng
jumlah penetapannya meningkat karena mempengaruhi indeks pemajuan kebudayaan. Karena IPK ini penetapan warisan budaya maupun cagar budaya. Nah, kita tusinya di situ sebenarnya, di Balai Pelestarian Kebudayaan. Begitu pula dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terutama di bidang kebudayaan. Nah, itu kita harus sinergi di situ, baik dengan provinsi maupun kabupaten kota. Ya, itu kolaborasi ya dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kita bisa kolaborasi nanti untuk napaktilas pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Nanti ke depannya dengan adanya ulang tahun depan itu ada kegiatan itu untuk generasi muda tahu prosesnya. Itu satu, dan kedua saya berharap juga di kedepannya itu ada forum diskusi. Nah, kan festival di sini saya lihat tidak ada forum diskusi. Ya dalam bentuk apapun ya, bisa seminar, bisa workshop, bisa apa konferensi, ya. Ya dulu pernah kongres kebudayaan. Nah, itu bisa itu. Mudah-mudahan kita dimulai dari sekarang. Seperti yang di Kalimantan Barat itu kan pernah mengadakan internasional Dayak ya, konferensi ya di Bengkayang, kongres kebudayaan. Nah, kita siap untuk membackup itu, membantu untuk terselenggaranya ya tadi yang sifatnya diskusi ya, bukan sekedar tampil-tampilan aja ya, tapi ada kita sharing keilmuan ya, seminar, diskusi, ya menghadirkan suatu rekomendasi ke depannya seperti apa gitu, masukan-masukan dari seniman, dari komunitas. Jadi sesuai apa yang diharapkan gitu. Jadi kita hasil dari diskusi ini kan memang apa istilahnya segala pendapat itu bisa kita pertimbangkan untuk kalau yang baik ya kita terima gitu ya. Dan kritik-kritik ya kita terima juga gitu untuk perbaikan kan kritiknya, bukan untuk menghilangkan atau menjatuhkan. Nah, itu yang tidak ada forum diskusi itu, dan tadi napak tilasnya. Ya, generasi muda kan mengharapkan dulu gimana sih suasananya. Nah, itu dua hal itu ya, sekedar masukan dari saya sebagai pamong budaya di BPK Wilayah 13 ya, kebetulan kantor kami juga di Palangka gitu ya. Jadi kedepannya dengan misalnya hari jadi tahun-tahun berikutnya di tahun yang ke-69, yang ke-70, hal-hal yang belum ada di festival sekarang itu bisa itu ditambahkan itu, dan itu dampaknya akan luar biasa buat generasi muda ke depannya. Seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.